Perkenalkan, nama saya Robi Ramadana, NPM 1740501003 Lokal A semester 6 untuk mata kuliah Hukum Persaingan Usaha, dan untuk dosen pengampunya yang terhormat Ibu Zulfia Maka SMH. Baik, saya di sini berperan sebagai majelis komisi dalam persidangan KPPU. Kenalkan, nama saya Fitran Rizal. Saya di sini berperan sebagai anggota majelis 1. Perkenalkan, nama saya Mardiana. Di sini saya berperan sebagai anggota majelis 2. Saya Tira Alfianda, berperan sebagai investigator. Nama saya Asriana, saya berperan sebagai kuasa hukum. Nama saya Aida Nabila, di sini saya berperan sebagai panitera. Kenalkan, nama saya Herlina Binti Caca, saya di sini berperan sebagai terdakwa. Sebelum itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anisha. Saya rekan bisnisnya dari saudara terlapor. Majelis komisi memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tata tertib sidang majelis komisi. 1. Sidang majelis komisi merupakan sidang yang terbuka untuk umum. 2. Sebelum sidang dimulai, para pihak dan atau kuasanya yang hadir untuk mengikuti persidangan melaporkan kehadirannya kepada panitera. 3. Perwakilan dan atau kuasanya dan pengunjung sidang wajib mengikuti tata tertib, tenang dan sopan, serta menempati tempat duduk yang telah disediakan. 4. Pada saat sidang majelis komisi berlangsung, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan dan mengganggu jalannya persidangan, mengaktifkan handphone dan atau alat komunikasi lainnya, merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana dan alat persidangan lainnya. 5. Barang siapa tidak mengikuti tata cara sidang majelis komisi setelah mendapat peringatan, maka berhak dikeluarkan dari ruang persidangan ini. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Sidang putusan perkara nomor 7/KPPU strip M/2014 tentang dugaan pelanggaran pasal 29 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 junto pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2010 terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilan saham PT HD Finance dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pihak terdakwa harap memasuki ruang persidangan. Apakah saudari terdakwa benar bernama Herlina Binti Caca? Benar, Yang Mulia. Bagaimana keadaan terdakwa? Sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah terdakwa siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, untuk kuasa hukum, terdakwa dan investigator, di sini saya akan membacakan tentang identitas terlapor. Bahwa majelis komisi menilai identitas terlapor adalah sebagai berikut. Terlapor PT Tiara Marga Trapindo yang berkedudukan di gedung TMT lantai 1, Jalan Cilandak, KKO nomor 1 Jakarta, nomor 12560 Indonesia. Merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 1970 dengan nama PT Trapindo Utama berdasarkan akta notaris Jojo Mulyadi SH nomor 5 tanggal 23 Desember 1970. Akta pendirian putusan nomor J.A 5/11/115/1 tanggal 31 Juli 1971 bahwa akta pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan akta notaris Nyonya Liliana Arif Gondo Utomo SH nomor 16 tanggal 16 Agustus 2000 terjadi perubahan dari PT Trapindo menjadi PT Tiara Marga Trapindo. Perubahan nama ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan nomor C-1/HT.01.04/PH 2001 tanggal 4 Januari 2001. Akta perubahan terakhir adalah berdasarkan akta notaris Malamukti SHLLM nomor 79 tanggal 18 April 2012
mengenai perubahan susunan dekresi perusahaan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan AHU-AH.10-10-18565 tanggal 24 Mei 2012. Berdasarkan akta pernyataan keputusan, para pemegang saham PT Tiara Marga Trakindo nomor 122 tanggal 30 Januari 2013, PT Tiara Marga Trakindo adalah perseroan yang bergerak di bidang perdagangan, pemborongan atau kontraktor, pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan atau parenganan, pekerjaan teknik, jasa kepelayanan, pemukiman, dan pertanian. PT Tiara Marga Trakindo merupakan holding company yang memiliki beberapa anak perusahaan. Untuk mewakili kepentingan terlapor pada proses penanganan perkara nomor 7/KPPU/M/2014, terlapor memberikan kuasa kepada Rajiman Bilitea dan Partners yang beralamat di The H Tower 19 Floor PT Jalan HR Rasman Said Kapling C20 21 Jakarta Selatan, Indonesia. Berdasarkan surat kuasa nomor TMT/LGL garing 094 LL dir garing 4 garing 12 tanggal 8 April 2014. Oke, baiklah, kepada kuasa hukum, terdakwa dan investigator mohon didengarkan secara seksama. Saya akan membacakan tentang aspek hukum ini. Oke, selanjutnya bahwa terlapor menyatakan tidak terdapat dasar hukum untuk dilakukannya pemeriksaan pendahuluan karena hentikan penetapan pemeriksaan pendahuluan. Penetapan jangka waktu pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan dan surat pemberitahuan diterbitkan tanpa atas dasar hukum. Selanjutnya, bahwa menurut terlapor berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 junto pasal 6 ayat 3 Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012, laporan keterlambatan pemberitahuan menjadi dasar bagi Ketua Komisi untuk menetapkan pemeriksaan pendahuluan. Selanjutnya, bahwa menurut terlapor petikan pemeriksaan pendahuluan, petikan penetapan jangka waktu pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan dan surat pemberitahuan pada tanggal 2 April 2014 tidak memiliki dasar hukum karena diterbitkan sebelum laporan pemberitahuan keterlambatan yang ditandatangani oleh investigator pada tanggal 8 April 2014. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 dan pasal 6 ayat 3 Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012, Ketua Komisi menetapkan pemeriksaan pendahuluan dan menerbitkan penetapan Komisi Nomor 16 garing KPPU garing PN garing 3 garing 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 07 garing KPPU/M garing 2014. Penetapan pemeriksaan pendahuluan tersebut ditetapkan berdasarkan laporan keterlambatan pemberitahuan yang telah disampaikan oleh bagian pemberkasan dan disetujui dalam rapat komisi pada tanggal 11 Maret 2014. Laporan keterlambatan pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh PLT Deputi Penegakan Hukum pada tanggal yang sama. Selanjutnya, bahwa PLT Deputi Penegakan Hukum menegaskan investigator untuk menindaklanjuti laporan keterlambatan pemberitahuan yang telah disetujui dalam rapat komisi pada tanggal 11 Maret 2014 berdasarkan surat tugas nomor 205 garing D-2 garing ST garing 3 garing 2014 pada tanggal 28 Maret 2014. Pada sidang Majelis Komisi pertama pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 8 Maret 2014, investigator membacakan dan menyampaikan laporan keterlambatan pemberitahuan kepada terlapor. Laporan keterlambatan pemberitahuan yang dibacakan dan disampaikan oleh terlapor tersebut ditandatangani oleh investigator pada tanggal dibacakan dan disampaikan laporan tersebut, yaitu pada tanggal 8 April 2014. Bahwa berdasarkan penetapan pemeriksaan pendahuluan tanggal 28 Maret 2014 tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui keputusan Komisi nomor 39 garing KPPU garing 3 garing 2014 pada tanggal 28 Maret 2014 tentang penugasan anggota komisi sebagai Majelis Komisi pada pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 07 garing KPPU/M garing 2014. Bahwa berdasarkan penugasan anggota komisi sebagai Majelis Komisi dalam keputusan Komisi nomor 39 garing KPPU garing 3 garing 2014 pada tanggal 28 Maret 2014, Majelis Komisi berwenang menandatangani surat keputusan jangka waktu pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan dan surat pemberitahuan dalam perkara nomor 07 garing KPPU/M garing 2014 yang ditandatangani pada tanggal 2 April 2014.
komisi menilai pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 07 garing KPPU strip M garing 2014 dan penerbitan petikan penetapan pemeriksaan pendahuluan, petikan penetapan jangka waktu pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan dan surat pemberitahuan memiliki dasar hukum yang jelas. Sekian. Baik, untuk pihak investigator harap menyampaikan bukti-bukti yang Anda miliki. Baiklah mulia, saya akan menyampaikan bukti yang saya miliki. Terbukti telah terjadi pengambil alihan saham PT HD Finance Tbk oleh terlapor yang mengakibatkan perubahan pengendalian PT HD Finance Tbk tersebut dari pengendali sebelumnya yaitu Wealth Paradise Holdings Limited dan PT HD Porpora kepada pengendali baru yaitu terlapor. Nilai aset terlapor dari PT HD Finance Tbk telah pengambil alihan saham adalah 30.891.813.936 rupiah. Nilai penjualan terlapor dan PT HD Finance Tbk telah mengambil alihan saham adalah 24.582.804.928 rupiah. Nilai aset tersebut melebihi threshold sebesar 2, triliun dan nilai penjualan terjadi juga melebihi threshold yakni sebesar 5 triliun. Dengan demikian terbukti nilai aset dan nilai penjualan terlapor dan PT HD Finance Tbk telah mengambil alihan saham memenuhi jumlah tertentu untuk kewajiban notifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 junto pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010. Sekian yang mulia. Baik, kita semua sudah mendengarkan dari pihak investigator dari bukti-bukti yang sudah dia sampaikan. Baik, untuk kali ini dipersilakan untuk pihak kuasa hukum untuk menyampaikan pendapatnya. Putusan perkara nomor 07 garing KPPU M garing 2014 tentang dugaan pelanggaran pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 junto pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilan saham PT HD Finance. Begini yang mulia, apa yang telah dikatakan oleh investigator dengan saya itu sangat bertolak belakang karena terdakwa telah memiliki sertifikat saham yang sah yang telah ditandatangani sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seperti itu yang mulia. Baik, dari pihak investigator apa mempunyai tanggapan yang ingin disampaikan? Silakan. Pada yang mulia, saya memiliki keterangan saksi, namun saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada halangan. Jadi saya hanya memiliki video dari saksi tersebut. Bisa mohon diputarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan beribuan maaf kepada Yang Mulia Hakim dan kepada tim investigator karena saya berhalangan hadir mengikuti sidang ini karena memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa saya tinggalkan begitu saja. Jadi saya di sini sebagai saksi dan saya telah memiliki bukti CCTV, tapi sebelum itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anisha. Saya rekan bisnisnya dari saudara terlapor. Jadi saya memiliki rekaman CCTV bahwa Herlina Binti Caca memang benar mengambil tanpa sepengetahuan siapapun si sertifikat ini. Dan bukti rekaman CCTV itu sudah saya serahkan kepada tim investigator sebagai alat bukti yang mungkin nantinya bisa membantu untuk menjatuhkan hukuman apa yang akan diberikan kepada saudari Herlina Binti Caca dan menjadi pertimbangan bagi hakim juga untuk mungkin mempertimbangkan hukuman apa yang pantas yang diberikan kepada Herlina Binti Caca. Mungkin sekian
video dari saya. Semoga dapat membantu dan semoga dapat melancarkan persidangan pada hari ini. Dan saya harap semoga hukuman yang diberikan kepada Herlina Binti Caca adalah hukuman yang seadil-adilnya. Baik, dari hasil pihak investigator yang sudah menunjukkan buktinya, mungkin saya terima. Baik, di sini saya memutuskan bahwa menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 junto pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Yang kedua, menghukum terlapor membayar denda sebesar 1 miliar rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Yang ketiga, bahwa setelah terlapor melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut harus dilaporkan dan diserahkan ke KPPU. Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 dan dibacakan di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014. Ditetapkan oleh Majelis Komisi yang terdiri dari saya sendiri, Robi Ramadana, dan anggota Majelis 1, Fitriansyah Hairul Rijal, dan anggota Majelis 2, Mardiana, dan dengan dibantu oleh Aida Riza sebagai panitera. Untuk sidang putusan perkara nomor 7 garing KPPU strip M 2014 tentang dugaan pelanggaran pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 junto pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilan saham PT HD Finance Tbk oleh PT Tiara Marga Trakindo. Saya nyatakan ditutup. Baik, untuk saudari terdakwa Herlina Binti Caca, silakan meninggali persidangan. Majelis Komisi meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang persidangan.